Oke, para pecinta fisika, kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan persiapan UTBK. Nah, ini soal yang pertama adalah sebuah mobil bermassa 4 ton melewati sebuah tikungan jalan. Poros tengah-tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari-jari kelengkungan 30 meter. Bila kemiringan jalan 37 derajat dan koefisien gesekan statik jalan adalah 3/16, maka kecepatan maksimal mobil yang diperbolehkan dalam meter per sekon. Jadi ini sudah saya tulis apa yang diketahui dalam soal. Kalau saya gambar seperti ini ya. Nah, ini bidangnya miring, sebenarnya lintasannya itu seperti ini. Nah, ini seperti benda melintas pada velodrome atau permainan tong setan atau tong gila gitu ya. Nah, ini bendanya seperti ini, berputarnya jari-jarinya adalah R dan R-nya sudah diketahui dalam soal yaitu 30 meter. Nah, sekarang kita harus menggambar gaya-gaya apa yang bekerja pada benda yang berputar tersebut. Gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sebenarnya cuma ada 4. Yang pertama adalah gaya normal, gaya sentrifugal yang keluar dari pusat, kemudian gaya berat benda, dan juga gaya gesek statis. Karena ini yang ditanyakan adalah kecepatan maksimalnya, berarti kecenderungan gerak benda itu adalah ke atas. Kalau terlalu cepat, ini bisa keluar dari lintasan bendanya, naik miring ke atas gitu ya. Sehingga gaya geseknya pasti melawan gerakan, yaitu arahnya ke bawah seperti ini. Nah, W ini kita uraikan, yang ke tegak lurus bidang miring adalah W cos theta, yang sejajar itu W sin theta. Nah, kalau ini theta, ini tentu theta ya, karena sudutnya sadap. Jadi gaya sentrifugal ini kita uraikan, sejajar bidang itu F cos theta, yang tegak lurus adalah F sin theta. Nah, supaya benda itu tetap pada lintasan dengan jari-jari R, maka jumlah gaya yang miring ke bawah itu harus sama dengan yang miring ke atas. Jadi kalau begitu nanti berlaku bahwa F cos theta itu harus sama dengan W sin theta ditambah dengan gaya gesek statisnya, begitu. Nah, terus kemudian kita uraikannya, F cos theta, W itu jelas, terus kemudian Fs itu mu, S ya, saya simbolkan mu gitu aja, dikalikan dengan normal. Nah, tetapi benda ini tidak bergerak ke arah tegak lurus bidang. Sehingga normal itu harus sama dengan F sin ditambah W cos. Jadi normalnya itu harus sama dengan F sin theta ditambah dengan W cos theta. Nah, sehingga kita bisa substitusikan N-nya ke sini ya. Jadi F cos theta itu sama dengan W sin theta ditambah dengan mu. N-nya saya ganti dengan F sin theta ditambah dengan W cos theta. Nah, supaya lebih sederhana, kedua ruas ini saya bagi dengan cos. Jadi kedua ruas ini saya kalikan dengan seper cos theta. Kalau saya kalikan seper cos theta, ini jadinya F saja, yang ini adalah tan theta, terus kemudian yang ini berarti tan theta juga. Nah, cos bagi cos 1, jadi ini tinggal W saja. Nah, kalau saya kalikan terus W tan theta, ini berarti mu F tan theta, gitu, plus mu kali W. Sekarang F sama F kita kumpulkan, jadi ini F dikurangi dengan mu dikalikan F tan theta, itu sama dengan W tan theta ditambah dengan mu kali W. F-nya ini bisa saya keluarkan ya. Jadi F saya keluarkan berarti dalamnya 1 min mu tan theta sama dengan gitu ya. W-nya saya keluarkan berarti W ini mu plus tan theta ya. Mu-nya saya taruh depan. Nah, berarti ini saya punya F itu adalah W itu M kali G ya. Mu plus tan theta, lalu saya bagi dengan 1 min mu tan theta. Gaya sentrifugal itu dirumuskan M V kuadrat per R ya. Jadi sama aja dengan gaya sentripetal, cuma arahnya keluar pusat. MV kuadrat per R, V kuadrat per R disebut sebagai percepatan sentripetal. Jadi ini M kali G, mu plus tan theta dibagi dengan 1 min mu tan theta, seperti itu. M-nya bisa saya coret. Nah, sehingga saya mendapatkan rumus V itu adalah GR di akar, gitu kan ya. GR di akar berarti mu
plus tan theta dibagi dengan 1 min mu tan theta. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus kecepatan maksimal seperti ini supaya benda tidak keluar dari lintasan. Jadi kalau begitu akar G-nya 10 karena nggak diketahui dalam soal, R-nya adalah 30 jari-jarinya, mu adalah 3/16 ditambah tan theta tan 37, itu adalah 3/4. Tapi ini masih dibagi yang bawah ya, dibagi 1 min mu-nya 3/16, tan-nya 3/4. Nah, seperti itu. Ini hasilnya adalah akar 3/16 tambah 3/4 itu adalah 15/16. 1 min 9/64 itu adalah 55/64. Ini hasilnya berarti akar 300. Nah, ini berarti 60/55. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau dihitung hasilnya sekitar 18 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor berikutnya, ini ada yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga dia menggelinding murni. Seperti pada gambar, jika momen inersia yoyo adalah 0,6 mr kuadrat dan jari-jari poros yoyo R kecil sama dengan 0,2 R besar, maka percepatan sudut yoyo adalah berapa? Perhatikan baik-baik ya, yoyo ini dalam hal ini menggelinding. Jadi ini kita asumsikan dia bergerak ke kanan begitu, sehingga gaya geseknya melawan yaitu ke kiri. Nah, ini kalau kita gambar ada gaya gesek ke kiri seperti itu. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik karena di sini yoyo itu ada dua gerakan, selain bergerak translasi, menggeser juga berrotasi. Untuk gerakan translasi akan berlaku bahwa sigma F itu M kali A, begitu kan ya? Sigma F itu berarti F dikurangi dengan FK, begitu, M dikalikan A. Tapi ingat, A itu terhubung dengan percepatan sudut, yaitu alfa dikalikan R. Jadi ini bisa diganti alfa kali R. Gitu ya. Nah, ini saya sebut aja sebagai persamaan yang pertama. Yang kedua, untuk kasus rotasinya akan berlaku bahwa sigma torsi itu sama dengan I kali alfa terhadap pusat massa yoyonya. Nah, ini pusat massanya ya. Nah, sekarang sigma torsi yang bikin torsi terhadap pusat massa O tidak lain adalah FK. FK itu putarannya adalah menyokong percepatan, sedangkan untuk F-nya ini melawan percepatan ya, putarannya. Jadi kalau begitu nanti FK itu menyebabkan momen gaya atau torsi yang positif. Jadi momennya dihasilkan oleh FK itu adalah FK dikalikan dengan jaraknya ke poros, yaitu R, ya, dikurangi dengan F, dikalikan dengan jaraknya ke poros, itu adalah R sama dengan I, itu sudah ada di situ, alfanya saya biarkan. Nah, sekarang R kecilnya saya ganti ya, jadi FK dikalikan R min F, R kecilnya itu 0,2, R sama dengan I dikalikan alfa, I-nya adalah 0,6 mr kuadrat dikalikan alfa. Akhirnya kita dapatkan, kalau saya bagi R semua ya, saya bagi R, berarti FK min 0,2 F itu sama dengan 0,6 mr kali alfa. Perhatikan ini saya bagi R. Semua ruas, kedua ruas saya bagi R. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Lalu saya sekarang substitusikan atau eliminasi. Ya, eliminasi aja ya, lebih mudah. Jadi persamaan satu tadi F min FK sama dengan ini M alfa kali R gitu ya. Nah, ini persamaan satu saya kumpulkan, terus saya jumlah aja lah. Jadi FK sama min FK habis, F dikurangi 0,2 F. Jadi F dikurangi 0,2 F. Yang ini kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 1,6 M kali R kali alfa, kan gitu ya. Nah, sekarang coba ini berapa kan? 0,8 F, sedangkan ini 1,6 mr alfa, begitu. Jadi kalau gitu, alfanya di sini adalah 0,8 dibagi dengan 1,6 itu adalah setengah ya. Jadi kalau gitu, ini adalah setengah F per apa? Per mr atau 0,5 F
per mr. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor berikutnya, dua buah balok masanya M1 1 kg dan M2 itu 2 kg saling terhubung oleh tali dengan panjang L2 setengah meter. Balok M1 terhubung sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 1 meter seperti terlihat pada gambar. Sistem bergerak melingkar beraturan pada meja datar yang licin dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Jika semua tali ringan dan tidak elastis, besar gaya tegangan tali pada L1. Jadi kalau saya gambarkan gaya-gayanya, tegangan tali pada L1 itu T1 ya. Nah terus kemudian pada tali L2, yang ini tali L2, tegangannya adalah T2. Pada benda M1 ini bekerja gaya karena ini diputar ya, ada gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari pusat. Jadi ini adalah pusat lingkarannya. Gambarnya agak sedikit saya ubah ya, view-nya saya ubah sedikit tapi tidak mengubah arti. Jadi O itu pusat lingkarannya, F1 gaya sentrifugal yang bekerja pada M1, F2 itu gaya sentrifugal yang bekerja pada M2 begitu. Jadi nanti gaya-gaya pada M1 itu ada T1 yang arahnya ke kiri, T2 arahnya ke kanan, F1 yang arahnya ke kanan. Nah, pada M2 itu bekerja gaya-gaya T2 yang arahnya ke kiri, F2 yang arahnya ke kanan, gitu. Sekarang kita tinjau satu persatu untuk benda M1. Nah, kalau benda bergerak melingkar, maka jumlah gaya pada benda yang ke pusat itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar. Yang ke pusat itu T1 ya. Nah, sedangkan yang keluar itu adalah T2 ditambah dengan F1. Nah, jadi kita uraikan F1 itu adalah M1 dikalikan dengan AS. AS-nya itu saya pakai omega kuadrat dikalikan dengan R1. Nah, tapi R1-nya kita lihat R1 itu adalah L1 gitu ya. R1-nya itu adalah L1. Jadi ini hasilnya T2 plus M1 kita masukkan aja 1. Omeganya adalah 100 saya kuadrat, jadi ini 1. Oleh sebab itu hasilnya T2 plus 10 pangkat 4 ini. Persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian untuk benda yang kedua, bekerja gaya T2 ke pusat ya. T2 itu harus sama dengan yang keluar pusat, yaitu F2 begitu. Nah, jadi kalau begitu T2-nya itu F2 adalah M2 dikalikan omega kuadrat dikalikan R2. Tapi R2 itu adalah jari-jari putaran benda yang kedua, yaitu L1 ditambah dengan L2. Jadi M2 omega kuadrat, ini L1 ditambah L2 gitu ya. Jadi M2-nya itu 2 ya. Omeganya itu 100 kuadrat, L1-nya 1, L2-nya adalah 0,5. Berarti kalau ini saya kalikan, 1,5 kali 2 itu 3 ya. Kali 10 pangkat 4. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Lalu, karena yang ditanyakan T1, saya substitusikan ke sini. Jadi T1 sama dengan T2-nya adalah ini, 3 kali 10 pangkat 4 ditambah dengan 10 pangkat 4. Ya, ini. Jadi kalau gitu hasilnya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Berarti jawaban yang tepat adalah D.